Kok cepat sekali keluarnya? Bagaimana situasi di dalam? Maaf, di dalam mati lampu. Bagus sekali, trik Direktur Song ini benar-benar brilian. Dalam kegelapan, Song Ziluo, kita lihat bagaimana kau bisa melakukan operasi. Bagaimana mungkin ruang operasi bisa tiba-tiba mati lampu? Sebenarnya ini ada apa? Ikuti mereka, selidiki sampai jelas. Pulihkan aliran listrik. Bibi, sudah kubilang Song Ziluo itu, dia tidak punya niat baik. Pasti dia yang melakukan sesuatu. Huang Wei, bicara harus ada buktinya. Yanting, ini sudah waktunya. Kau masih melindunginya, meskipun seluruh dunia mati lampu. Bagaimana mungkin ruang operasi bisa mati lampu? Menurutku dia yang sedang bermain-main. Beraninya di depanku, merencanakan untuk mencelakai putriku. Aku akan masuk ke sana dan membunuhnya sekarang. Ibu, berhasil. Sudahlah, Bu. Yi masih di dalam, menjalani operasi. Sekarang ibu masuk ke sana. Dia hanya akan mati. Kebenaran masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Bisakah ibu tidak membuat keributan lagi? Kak Yanting, di dalam sana itu adik kandungmu. Kau sampai sekarang masih mempercayai perempuan itu? Rumah sakit ini belum pernah mengalami kecelakaan apapun. Lagi pula, ini operasi keluarga Fu. Direktur Song pasti tidak berani berpikir macam-macam. Pasti itu Song Ziluo. Aku memang percaya padanya. Dia istriku. Kau cukup. Sebelum operasi selesai, jangan ikut campur urusan orang lain. Pinset. Aduh, bagaimana mungkin masih ada orang yang dalam kegelapan bisa melakukan operasi? Jika meleset sedikit saja, nyawa bisa melayang. Dokter Dewa Song, apakah Anda benar-benar yakin tingkat ini bukan masalah? Huang Wei, ini yang kau sebut mengganggu? Kau benar-benar meremehkan guruku. Latihan selama 17 tahun seperti satu hari. Teriak-teriak apa? Kenapa tidak cepat latihan? Mulailah dari ikan, lalu ke tikus putih, terakhir baru ke manusia. Kau harus berjanji, nanti, tidak peduli seberapa buruk lingkungannya, kau harus punya kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka. Baiklah. Pantas saja, seluruh dunia medis, Dokter Dewa Song yang menggemparkan. Situasi seperti ini, operasi sesulit ini, bisa diselesaikan. Aduh, sungguh luar biasa. Ya, kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan pernah percaya. Insiden ini, aku tahu siapa pelakunya. Jadi, aku mohon kepada ketiga senior merahasiakan identitasku. Aku ingin perlahan-lahan bermain-main dengan mereka. Apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam ruang operasi mati lampu? Bagaimana mungkin bertahan selama itu, Tante? Menurutku, lihat Song Ziluo itu, pasti operasinya gagal, makanya dia bersembunyi di dalam, tidak berani keluar. Huang Wei, kok aku merasa kamu seperti sangat berharap operasi ini gagal? Kakak Yanting, bagaimana bisa kamu berpikir begitu tentangku? Yi ini kan teman baikku. Tentu saja aku tidak akan berpikir begitu. Benarkah? Tidak bisa. Aku harus masuk dan melihat. Bukan, Bu. Bisakah ibu menunggu? Bagaimana di dalam? Ziluo, operasinya sangat sukses. Bagaimana mungkin? Tante, dia pasti berbohong. Di dalam gelap sekali, tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana mungkin operasi ini berhasil? HMPH, sungguh anak kecil yang bodoh. Cuma kamu berani meragukan Tabib Song? Nyonya Fu, tenang saja. Tabib Song ini benar-benar seorang jenius di dunia kedokteran. Aku berani jamin, operasi putri Anda sangat sukses. Aku juga jamin, setelah operasi ini, Tabib Song malam ini akan menjadi dewa bagiku. Terima kasih, Ziluo. Ini bisa berhasil. Sekarang bagaimana ini? Maaf, Tuan Muda Fu. Aku benar-benar tidak tahu kenapa rumah sakit ini tiba-tiba mati lampu. Nona Fu, baik-baik saja, kan? Akting direkturan bagus sekali. Rumah sakit ini kan milik Anda. Tanpa persetujuan Anda, siapa yang berani menyentuh sumber listrik ruang operasi ini? Apa yang Anda bicarakan? Masa aku mau merusak reputasiku sendiri? Tuan Muda Fu, kami sudah memeriksa rekaman CCTV di ruang listrik. Rekamannya sudah dirusak. Sepertinya, Nona Song lain kali mau memfitnahku. Harus mencari bukti dulu ya. Tapi, kami di ruang listrik menemukan ponsel ini. Saat operasi dimulai, ponsel ini dalam mode perekaman video. Apa? Bagaimana mungkin melihat keadaan direkturan? Tidak perlu melihat rekamannya lagi, kan? Kau yang menaruh ponsel itu, gadis kecil berambut kuning ini. Kenapa kau terus-menerus menargetkanku? Tidak usah terburu-buru, nanti kau akan tahu. Ancau. Berani sekali kau. Operasi keluarga Fu, kau berani-beraninya mengacaukannya. Tuan Muda Fu, aku juga cuma sesaat kerasukan setan. Anda harus memberiku kesempatan. Aduh,
Kau tahu, akibat dari menyinggung keluarga Fu. Beritahu semua kalangan di Haicheng. Aku mau lihat. Keluarga mana lagi yang berani bekerja sama dengan orang seperti keluargaan kalian. Seret dia keluar. Tuan Muda Fu, bukan salahku. Ada yang merayu dan menghasutku. Tuan Muda Fu, jangan habisi bisnis keluargaan. Di dalamnya, ada sebagian besar yang bukan milik mereka. Aku akan sedikit demi sedikit mengambilnya kembali. Tenang saja, ada aku. Wanita itu, sebenarnya dia siapa, bahkan bisa, dalam kondisi gelap, menyelesaikan operasi dengan sukses. Kakek, pasti wanita desa itu, menggunakan cara tertentu, untuk merayu 3 tokoh besar di dunia medis, sehingga mereka mau bekerja sama dengannya. Sandiwara ini, operasi itu, mungkin dilakukan oleh 3 orang tua itu. Siapapun yang melakukannya, Fu Yi itu, tidak boleh sampai sadar. Tuan Huang, aku baru saja di rumah sakit, mencari informasi, operasi wanita itu, sangat sukses. Katanya Yi akan segera sadar, hanya tinggal menunggu waktu. Kakek, lalu sekarang bagaimana? Tenang. Perahu sampai di ujung jembatan, akan lurus dengan sendirinya. Benar, kau kan juga dokter? Nona Huang, bukannya aku tidak mau membantumu. Tapi sekarang rumah sakit, penuh dengan orang-orang dokter jenius Song. Kamar Fu Yi, dijaga ketat seperti benteng baja. Jangankan masuk, mendekat saja tidak boleh. Kok bisa begini? Lalu, apakah mungkin menyuap dokter yang merawat Fu Yi, atau perawatnya? Mereka semua orang-orang dokter jenius Song. Tidak bisa disuap. Kalian harus tahu, bagi orang-orang di dunia medis, bisa masuk ke tim dokter jenius Song adalah hal yang sangat menarik. Seberapa besar daya tariknya, tidak bisa diukur dengan uang. Apa benar-benar tidak ada cara lain? Masih ada satu cara. Cara apa? Kau cari Wang Wannying. Cari cara, biar dia membawamu masuk ke kamar rawat. Nanti, akan ada yang mengajari caranya. Benar, kakek, kok aku tidak kepikiran, ya, JC, Dr. Liu. Keluarga Huang lah yang mengangkatmu ke posisi ini. Kita sama-sama untung, sama-sama rugi. Kalau Fu Yi sampai sadar, keluarga Fu pasti akan menuntut kita. Bermodalkan, Anda juga harus membantu kami. Tuan Huang, apa yang Anda inginkan dari saya? Katakan saja. Mengerti. Masuk. Maafkan aku, Tabib Dewa Song. Hari itu, aku yang buta dan tidak tahu apa-apa. Aku tidak menyangka, kemampuanmu begitu hebat. Aku sangat kagum padamu. Jadi, data operasi hari itu, bolehkah aku mempelajarinya? Tentu saja, tunggu sebentar. Ini, terima kasih. Sama-sama. Benar saja, ada yang tidak bisa diam lagi. Cuma begini, masih berani disebut tabib dewa? Ziluo. Tenang saja, aku baik-baik saja. Keluarga Huang mulai bergerak. Malam ini, jangan bertindak gegabah, tapi kita harus memancing ular keluar dari lubangnya. Tenang saja, aku sudah mengatur semuanya di pihakku. Aku sudah memberitahu ibuku. Aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan malam ini untuk menjebakku. Tapi kamu, lain kali, bisakah kamu jangan mempertaruhkan nyawamu seperti ini? Baiklah, baiklah, aku mengerti. Lebih baik kamu mengerti. Tante, jangan khawatir lagi. Yi, dia pasti akan sadar. Bukankah operasinya sangat berhasil? Yi ini belum juga sadar. Hatiku tidak tenang. Tante, Anda benar-benar percaya pada Song Ziluo? Aku sekarang mau bagaimana lagi kalau tidak percaya padanya? Memang benar dialah yang mengoperasi Yi, dan operasinya berhasil. Sekarang bahkan Yanting 100% percaya padanya. Kak Yanting dipengaruhi oleh wanita itu. Loh, katamu, kalau Yi tidak bisa bangun, itu artinya dia akan menjadi manusia tumbuhan seumur hidup. Seumur hidup, menjadi manusia tumbuhan tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau dia terkena infeksi pasca operasi? Dia bisa mati. Siapa yang tahu Song Ziluo itu sedang merencanakan apa? Aduh, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, ada Zhao Minzi, Guan Miantang, Zhao Minzi, dan Kuan Yanhai. 3 tokoh besar dunia medis yang menjaminnya. Aku yakin, Song Ziluo itu tidak akan bisa berbuat macam-macam. Benar juga, meskipun dia sangat membenci Yi, sekarang dia pasti tidak akan berani melakukan apapun. Wei, seingatku, kamu bilang
Kamu melihat sendiri Song Ziluo mendorong Yi Yi dari tebing. Tapi, Yi Yi itu diculik oleh pedagang manusia. Tante, dengarkan penjelasanku. Mungkin aku salah lihat. Mungkin penculik itu dia di kaki gunung, menunggu Song Ziluo. Makanya aku salah lihat, mengira dialah yang mendorong Yi Yi dari tebing. Oh, begitu. Tante, Anda harus percaya padaku. Aku percaya. Tante, aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk melihat Yi Yi. Sekarang, rumah sakit ini penuh dengan orang-orang Song Ziluo. Saat operasi, ada Zhao Minzi dan 3 tokoh besar dunia medis lainnya yang mengawasi. Dan seluruh prosesnya direkam. Dia tidak akan berani melakukan apapun atau bertindak berlebihan. Tapi sekarang operasi sudah selesai. Coba pikirkan, bagaimana kalau berniat jahat? Itu belum tentu. Kalau menurutmu, begitu. Dia bisa saja tidak menyelamatkan Yi Yi. Mungkin saja dia ingin mendapatkan reputasi baik. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah tetap tinggal di keluarga Fu dan tidak bercerai dengan Kak Yanting. Kamu benar. Kalau begitu, kita berangkat sekarang ke rumah sakit untuk melihat Yi Yi. Tapi sebelum kita pergi, aku mau ke toilet dulu. Silakan pergi, Tante. Aku akan menunggumu di sini. Song Ziluo, dasar wanita. Tunggu sampai aku menyingkirkan Fu Yi. Halangan ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Huang Wei, dasar binatang. Benar-benar menganggapku bodoh? Penuh dengan kebohongan. Kenapa dulu aku tidak menyadari bahwa dia orang seperti ini? Dia bilang padamu bahwa dia akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Yi Yi. Iya, benar. Dia tidak mungkin bisa mendekati Yi Yi, melakukannya tanpa bantuanmu. Lalu, apakah Yi Yi aman? Tidak. Huang Wei hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Tante, aku mau ke toilet dulu. Baiklah. Pergilah. Kakek, Wang Wanyu ada di kamar rawat inap. Bagaimana aku harus melakukannya? Akan ada yang mengirim pesan untuk menyuruhnya pergi. Nanti, kamu suntikkan sianida yang sudah kuberikan padamu ke infusnya. Sianida yang sudah kuberikan padamu. Kakek, aku takut. Jangan takut. Ada kakek di sini.